Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat cintaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiba pula saatnya kita pada kesempatan syahur kita kali ini dalam rangka mempersiapkan ibadah saum di hari ini. Semoga ibadah syahur kita Allah berkahi, doa-doa kita dijabah dan saum kita ini menjadi saum yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cintaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan di dalam Islam merupakan hal yang sangat prinsip, di mana setiap penegakan, di mana setiap upaya untuk menegakkan syariat Islam atau hukum Islam itu selalu ada unsur kepemimpinan. Yes. Kemudian contohnya ketika seseorang menyatakan diri masuk Islam, itu langsung kepada pemimpin yang memimpin Islam ditegakkan. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka yang masuk Islam pada Rasulullah bersyahadat, menjabat tangan Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Begitu pula di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, itu kepada mereka. Dan sholat, ada imam yang memimpin pelaksanaan ibadah sholat wajib. Begitu pula dengan ibadah-ibadah dengan atau amaliyah yang lain. Selalu ada konteks kepemimpinannya. Ya. Ibadah saum, ada imam, ada konteks kepemimpinannya. Ya. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laqad ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, sungguh aku telah melihat hilal. Hal ta'takid? Apa kau yakin? Saya yakin ya Rasulullah. Rasulullah SAW tanya kepadanya, hal tu'minu billah? Apa kau yakin pada Allah Tuhanmu? Aku beriman ya Rasulullah. Kau yakin kau beriman padaku, aku Nabi dan Rasulullah? Betul. Kalau gitu ucapkan. Nah, sahabat tadi menjabat tangan Rasulullah SAW, kemudian bersyahadat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, akhbirin nas, beritakan kepada umat manusia. Besok kita saum. Jadi menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal, itu pemimpin. Ya. Begitu pula dengan zakat, ada pemimpin yang Allah tugaskan mengambil harta bagi mereka, mengambil sedekah wajib dari mereka yang hartanya sudah melebihi nisab dan haul. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha. Ambil dari harta mereka Muhammad. Sedekah wajib mereka untuk membersihkan harta mereka, bahkan membersihkan diri-diri mereka, jiwa raga mereka. Itu yang Allah tugaskan kepada Rasulullah pemimpin. Ibadah haji ada amirul hajnya. Nah, jadi semua konteks penegakan syariat Islam atau hukum Islam atau amaliyah wajib dan amaliyah yang lain dalam Islam selalu ada konteks pemimpinannya. Bahkan ketika kita berpergian pun harus ada amir safarnya. Ya. Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadis yang sahih, la yahilu li salasatin yakununa bi falatim darat hatta ammaru alaihim adahum. Tidak halal 3 orang berpergian di muka bumi, berkeliaran di muka bumi, sehingga salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin mereka. Subhanallah. Jadi betapa krusial, betapa penting keberadaan kepemimpinan atau pemimpin di tengah-tengah umat Islam dalam konteks mengamalkan Islam. Mulai dari hal yang sepele sampai hal yang sangat krusial dan penting. Sepenting apa kepemimpinan ini? Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, taat kepada Allah hukumnya wajib. Dan tidak taat kepada Allah itu namanya maksiat. Pertanyaannya, sudahkah kita mentaati Allah? Ini agak berat menjawabnya. Kita katakan sudah mentaati Allah, ada bolong-bolongnya ketika kita mentaati Allah. Ada bolong-bolongnya ketika kita sholat dan sebagainya. Dan dikatakan kita sudah mentaati Allah, masih ada hal lain yang belum kita tunaikan.
Jadi berat kita mengatakan sudah ketika ditanya, sudahkah kita mentaati Allah? Kenapa berat bagi kita? Karena tidak jelas atau belum jelas bagi kita ukurannya. Nah, ukuran ketaatan kita kepada Allah ternyata bukan semata diukur dari sholat kita, ibadah kita, haji kita, tidak. Tapi diukur seberapa taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini kepada kita dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80 ya kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yuti rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rasulullah SAW, maka engkau Muhammad diutus bukan untuk memelihara mereka. Biarkan mereka Muhammad. Itu urusanku. Nah, ternyata ukuran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diukur dari ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika kita mentaati Rasulullah SAW, mengikuti apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, mengikuti sunnahnya, di saat itulah ketaatan kita kepada Allah terukur. Dan ketika kita memaksiati Rasulullah SAW, maka di saat itulah kita memaksiati Allah. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Dan barang siapa yang memaksiati aku, maka sungguh dia telah memaksiati Allah. Jadi ukuran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan diukur dari ibadah sholat kita, ibadah fisik kita, bukan. Tapi seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari kalangan kita manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Sehingga jelas bagi kita seperti apa ukuran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diukur. Namun ada permasalahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala bagi kita gaib. Dimensi di mana Allah berada tidak tersentuh oleh pandangan kita. Bahkan pikiran kita pun secara nyata seperti apa bayangan kondisi Allah yang sesungguhnya, zat Allah kita tidak bisa mencapainya. Sekalipun tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Ya, jika bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Karena Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Ketika para sahabat mentaati Rasulullah SAW, mereka sudah bisa diukur ketaatannya kepada Allah. Ketika ada sahabat memaksiati Rasulullah, maka sama dengan mereka memaksiati Allah. Ya. Jadi para sahabat bisa diukur ketaatannya kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman sekarang? Allah gaib bagi kita. Rasulullah SAW sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita. Lalu dengan apa ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya diukur? Sementara mentaati Allah wajib. Dan mentaati Rasulullah juga wajib. Karena taat kepada Allah ukurannya taat kepada Rasulullah SAW. Lalu apa ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya? Pemimpin yang kita taati karena Allah. Dan mengikuti sunnah Rasulnya. Rasulullah SAW menegaskan dalam lanjutan hadis tadi, "Waman ata'a amiri faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati pemimpin, tentunya diangkat berdasarkan sunnah Rasul, maka sama dengan mentaati aku. Berarti mentaati Allah. Waman asa amiri faqad asani. Dan barang siapa yang memaksiati pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, maka sungguh dia telah memaksiati aku. Oh, berarti ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah pemimpin di tengah-tengah kita. Itulah yang Allah maksudkan barangkali, itulah yang Allah maksudkan barangkali di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-59. Allah menyeru kita orang-orang beriman, bukan ayuhan nas, bukan manusia yang heterogen, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang musyrik. Tidak, tapi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin di antara kalian yang mengikuti, yang menegakkan Quran dan Sunnah. Yang mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah wajib. Ya. Ukurannya mentaati Rasul. Berarti mentaati Rasul pun wajib.
Dan mentaati Allah dan Rasul itu wajib, ukurannya mentaati pemimpin. Berarti betapa sakral kepemimpinan ini di tengah-tengah kita. Karena dia menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya, lalu siapa pemimpin yang menjadi ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya? Tentu pemimpin yang mereka mentaati Allah dan Rasul. Bukan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi kita, orang-orang yang beriman, pemimpin kita adalah pemimpin yang beriman. Bahkan lebih takwa dari kita, lebih beriman daripada kita. Bukan mereka yang zalim, yang fasik, bahkan yang kafir. Tidak. Tapi diangkat berdasarkan yang lebih taat kepada Allah dan Rasul-Nya daripada kita. Yang lebih takwa. In akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi sekali lagi, kepemimpinan di tengah-tengah kita sangat penting sekali. Sepenting ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Di akhirat kelak, kepemimpinan ini menjadi ujian terberat bagi kita. Bahkan menjadi penentu masuk surga kita atau selamatnya kita di akhirat. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini kepada kita. Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil masyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya, bagi para nabi dan rasul, nanti di akhirat, di padang masyar, di hari yang ketiga, Yaumul Masyar, itu mereka akan memiliki telaga yang diberi nama dengan nama telaga mereka. Yang diberi nama dengan nama mereka. Nanti para nabi dan rasul, di padang masyar, itu akan berdiri di telaga mereka masing-masing. Karena kata Rasulullah SAW, setiap nabi dan rasul memiliki telaga yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada Haudu Adam AS, ada Haudu Nuh, Haudu Ibrahim, bahkan Haudu Rasulullah SAW. Wa ana faratukum alal haud. Dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna. Dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku itu nanti. Telaga Muhammad Rasulullah SAW. Man waradahu syariba minhu. Barang siapa yang sampai ke telagaku, maka dia pasti meminumnya. Wa man yashrab minhu walau zam'atan minal ma' la yazma'u ba'da hatta yadkhulal jannah. Hatta yadkhulal jannah. Dan barang siapa yang berhasil meminum air telagaku, maka dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa kita nanti di akhirat di padang masyar akan sampai di telaga Rasulullah SAW dan Rasulullah sudah berdiri menunggu kita di sana. Namun di akhir zaman ini ada satu ujian bagi kita. Jika kita salah menyikapinya, kita bukan hanya tidak mendapatkan hak untuk meminum air telaga tadi, bahkan kita kehilangan tiket surga kita. Ya. Salah menyikapi kepemimpinan di tengah-tengah kita. Apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda dengan pernyataan yang sangat tegas, peringatan untuk kita. Ya. Ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sungguh nanti sepeninggalku di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin-pemimpin. Sekali lagi, Rasulullah SAW menegaskan dengan sangat kuat. Ala innahu satakunu ba'di umara. Sungguh sepeninggalku nanti akan muncul di tengah-tengah kalian banyak pemimpin-pemimpin. Man saddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka. Wa'anahum ala zulmihim. Menolong kebijakan mereka. Padahal mereka zalim kebijakannya. Zalim kepada dirinya bahkan. Apalagi kepada rakyatnya. Tapi kita tolong dengan kebijakan zalim tadi. Falaisa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaradin alayil haud, dan dia tidak akan menikmati telaga mahsyarku. Ya, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas pemimpinnya ini berdusta. Tapi ditolong. Dibenarkan perbuatan dustanya. Karena pengen, mohon maaf, pangkat, pengen mendapatkan jabatan, atau pengen mendapatkan bonus triliunan. Dibenarkan betapapun pemimpinnya berdusta. Ditolong betapapun zalim kebijakannya. Maka Rasulullah tidak mengakui dia sebagai umatnya. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya.
Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya apa? Rasulullah tidak akan menolong kita dengan syafaatnya ketika kita dihisab amal perbuatan kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Walaysa biwaradin alayil haud." Dia tidak akan pernah bisa meminum air telagaku. Diusir sama Rasulullah SAW. Sukon liman badal minni. Seret dia, jauhkan dariku. Allahu Akbar. Bisakah pemimpin yang pendusta dan zalim yang kita bela habis-habisan di dunia ini, demi harta, demi pangkat, demi jabatan, menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar, di akhirat? Tidak. Bahkan dia akan berlepas diri dari kita ketika dia dan kita melihat azab Allah. Nauzubillahi min zalik. Ketika dia dan pengikutnya melihat azab Allah, mereka akan berlepas diri. Di saat itulah penyesalan terjadi, dan penyesalan yang tidak ada artinya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Waman lam yusaddiq bikadzibihim." Barang siapa yang tidak membenarkan perkataan dusta mereka, bahkan menasihat dan mengatakan, Anda dusta, Anda tidak benar. Walam yu'anhum ala zulmihim, dan tidak menolong kebisakan zalim mereka. Anda zalim, Pak, kebisakan Anda tidak benar. Anda menganiaya rakyat Anda sendiri. Kita mengatakan begitu. Fahuwa minni, itu umatku. Artinya Rasulullah mengakui keimanan dan keislamannya. Wa ana minhu, dan aku bagian darinya. Artinya Rasulullah mengakui, menerima perbuatannya, amal ibadah dan perjuangannya, dan Rasulullah menjamin membantu dia dengan syafaatnya. Wa huwa waridun alayal haud, dan dia akan menikmati telaga mahsyarku. Subhanallah. Para pemirsa cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah kita dalam menyikapi kepemimpinan di tengah-tengah kita. Ketika pemimpin kita dusta dan zalim, jangan kita membenarkan perkataan dustanya dan kezalimannya. Kita nasihati dia. Itulah kenapa kita berbondong-bondong menasihatinya, mendatanginya, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka pemimpin kita ini salah. Itulah tujuannya, menasihati. Dan ini jihad yang paling hebat, luar biasa. Maka istiqomahlah betapapun kita harus kehilangan pangkat kita, kehilangan jabatan kita, bahkan kehilangan dunia kita, atau kehilangan nyawa, daripada kita harus kehilangan syafaat Rasulullah SAW, kehilangan pengakuan keislaman kita, bahkan kita kehilangan kesempatan untuk menikmati telaga Rasulullah, bahkan kehilangan tiket surga kita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin yang berkata jujur, berbuat benar, berbuat sesuai dengan kejujuran dan kebenarannya, bahkan memiliki akidah yang bersih, pemikiran bersih, mencintai kita dan kita mencintai dia, ya, kita mencintai dia, bahkan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Sehingga Rasulullah mengakui kita, menolong kita dengan syafaatnya, mengizinkan kita menikmati telaga mahsyar bersamanya, bahkan memasuki surganya Allah SWT. Para pemirsa cinta Quran yang dirahmati Allah SWT, saya Rahmat Baikuni mengajak kepada para pemirsa cinta Quran, mari kita berkontribusi untuk membantu Syiar Quran Project. Insya Allah menjadi amal soleh yang terbaik. Bagaimana caranya? Silakan diklik link yang ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Baikuni. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi, dan saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu Ashhadu alla Allah illallah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta Quran Foundation telah berkiprah selama 12 tahun merentangkan dakwah dari hulu ke hilir untuk mewujudkan Indonesia cinta Quran. Mulai dari membebaskan buta aksara Quran hingga mencetak calon dai dan ulama peradaban, meluaskan manfaat hingga cahaya Islam sampai ke sebanyak-banyaknya manusia. Tak hanya itu, program kebaikan ini meluas untuk mempersiapkan generasi Qurani melalui Sekolah Generasi Quran. Membersamai pejuang kesembuhan di Rumah Singgah Al-Fatih, pesantren khusus tunanetra yang mempersiapkan kemandirian menjadi dai Quran.
bahkan syiar dakwah sampai ke Jepang. Masjid Indonesia yang sedang dibangun di Yokohama kelak akan jadi epicentrum dakwah di negeri paling timur dunia. Alhamdulillah, semua program kebaikan ini terhimpun dalam syiar Quran Project, investasi multimanfaat yang jadi saksi kebaikan kita di hadapannya. Mari kita perluas manfaat seraya meletakkan bekas-bekas kebaikan. Insya Allah menjadi aliran pahala dan bekal terbaik kita untuk pulang dengan bahagia.